Dulu perempuan itu dilarang, satu ziarah kubur, dua dilarang ke masjid. Jadi perempuan awalnya dilarang ziarah kubur dan dia larang ke masjid. Sebaiknya dia di rumah saja, sholat di rumah saja. Hanya saja itu larangan di masa awal Islam. Kadang-kadang orang masih pakai hadis itu saja ya Bu, untuk melarang perempuan ziarah kubur dan melarang perempuan ke masjid. Karena mengapa awal? Karena memang bahaya betul. Perempuan kalau dulu ziarah kubur di zaman Arab jahiliyah meraung-raung. Jadi kalau di kubur itu meratap, kerjaannya meratap, maka perempuan dilarang ke kubur di masa awal. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan perempuan ziarah kubur. Nah makanya mestinya yang dipakai adalah hadis terbaru. Ketika orang tidak lagi meratap di kubur, tidak meraung-raung di kubur, maka perempuan sudah diperbolehkan untuk ziarah kubur. Itu satu. Kemudian yang kedua, perempuan awalnya dilarang ke masjid. Perempuan itu bahaya banget Bu, keluar rumah dikit lagi aja kalau tanpa mahram diperkosa. Itu di Arab loh Bu. Sampai sekarang aja jangan sekali-kali naik taksi sendirian. Ibu-ibu naik taksi sendirian mau kemana? Mau ke masjid misalnya kan? Di Arab nggak nyampe Bu. Nyampenya ke Jeddah, udah diperkosa, udah acak-acakan semua baru dipulangin sama dia. Dibunuh mah enggak, tapi diperkosa. Arab tuh begitu. Nah, dulu perempuan dilarang ke masjid. Setelah aman, cukup aman, baru kemudian muncul hadis. La tamna'u ima Allah masajidallah. Sekarang kata Nabi, kalian tidak boleh lagi melarang perempuan ke masjid. Tuh, hadis sahih ini. La tamna'u ima Allah masajidallah wal yakhrujna tafilat. Sekarang kalian tidak boleh lagi melarang perempuan ke masjid. Namun hendaklah si perempuan yang ke masjid berdandannya yang biasa-biasa saja. Jangan kayak mau berangkat pesta. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, jadi begitu boleh ya Bu. Jadi itu sudah perintah Nabi itu ya. Nggak boleh lagi melarang perempuan ke masjid. Alasan melarangnya juga jelas Bu. Karena nggak aman kalau dulu. Setelah aman Nabi memperbolehkan perempuan ke masjid. Saya tanya ibu-ibu ini, kalau keluar dari rumah ke masjid ini diperkosa orang nggak kira-kira? Enggak kan? Jadi aman kan Bu? Nggak masalah kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini Bu, perempuan itu sebetulnya tidak diwajibkan atau tidak ditekankan ke masjid seperti laki-laki. Itu untuk meringankan perempuan. Seandainya perempuan dianggap sama seperti laki-laki ke masjidnya, alangkah kasihan ibu-ibu itu. Apalagi Bu, sore-sore adzan asar, anak berak kencing. Karena wajib ke masjid, akhirnya anak diikat dulu ke tiang kursi ya Bu. Biar gak kemana-mana. Emaknya ke masjid dulu misalnya. Kan repot begitu kan. Jadi seandainya perempuan itu ditekankan ke masjid sama seperti penekanan akan laki-laki, kasihan ibu-ibunya. Itu maksudnya. Itulah mengapa perempuan tidak diwajibkan ke masjid ya. Tapi tidak boleh melarang perempuan ke masjid, tidak boleh. Kalau masih ada yang melarang-larang perempuan ke masjid, dia sudah melanggar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Kalau perempuan itu dilarang ke masjid, larangan itu nggak bisa bersikap tertentu, harus bersifat umum. Mengapa ibu-ibu diperbolehkan sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi? Kalau perempuan betul-betul dilarang datang ke masjid, dibuat pengumuman, perempuan di hotel aja semua sholatnya. Kalau umrah maupun haji. Mengapa semua perempuan Jumatan aja ibu-ibu ke masjid kan di Masjidil Haram? Baru dia ngomong, kecuali Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Enggak bisa begitu. Kalau makan babi haram enggak boleh pakai pengecualian kan gitu ya. Kalau udah pakai pengecualian itu berarti enggak benar tuh hukum. Nah kan begitu ya. Jadi perempuan tidak dilarang ke Masjid Nabawi, malah dianjurkan maupun ke Masjidil Haram. Berarti secara umum memang perempuan boleh ke masjid. Jadi jangan sampai ada lagi anggapan masuk neraka ya Bu kalau perempuan ke masjid. Jangan sampai sedemikian rupa. Itu sudah berlebih-lebihan. Tadi
Mungkin dia pakai hadis di masa awal. Ya, siap. Jadi mungkin dia pakai hadis di masa awal. Jadi sekali lagi saya tegaskan, perempuan boleh ke masjid, sunnah ke masjid, dia mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki. Apalagi ke masjidnya ada niat tambahan. Apa niat tambahannya? Pengajian, double pahalanya.